Ia adalah pemimpin revolusioner yang meninggalkan jejak mengakar bagi umat manusia. Ia adalah pejuang tanpa kekerasan yang menjadi figur sentral dalam pergerakan kemerdekaan India. Ia adalah Mahatma Gandhi yang membuktikan bahwa kekuatan moral dan keteguhan hati mampu menggulingkan rezim otoriter. Sebelum namanya diabadikan dalam sejarah peradaban dunia, perjalanan hidup Gandhi tidaklah mudah. Dari seorang anak pemalu yang takut pada kegelapan hingga menjadi pemimpin dunia yang dihormati. Kisahnya adalah bukti nyata dari transformasi luar biasa yang dapat dicapai melalui tekad dan prinsip yang teguh. Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, sebuah kota kecil di pantai barat India. Dalam lingkungan keluarga yang sederhana namun berpengaruh, Gandhi kecil tumbuh dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab yang diajarkan oleh orang tuanya. Ayahnya, seorang pejabat pemerintah, berharap Gandhi mengikuti jejaknya, sementara ibunya yang religius menanamkan rasa belas asih yang mendalam. Namun, Gandhi kecil jauh dari kesempurnaan seorang pemimpin yang kita kenal. Ia adalah anak pemalu dan takut pada kegelapan hingga tidur dengan lampu menyala. Masa remajanya pun diwarnai kenakalan lazim, seperti merokok secara diam-diam, mencuri uang receh dari pelayan keluarga, bahkan mencoba makan daging. Sesuatu yang bertentangan dengan tradisi Jainisme yang dianut keluarganya. Tetapi di balik semua itu, Gandhi muda menyimpan rasa ingin tahu yang besar tentang dunia di luar Porbandar. Pada usia 18 tahun, dengan hati penuh harapan dan tekad memenuhi harapan ayahnya, Gandhi meninggalkan India menuju London untuk belajar hukum. Perjalanan itu menjadi langkah pertamanya ke dunia barat yang sama sekali asing. Di tengah kebudayaan baru yang memukau, Gandhi muda menghadapi tantangan berat. Ia berjuang menyeimbangkan tradisi India yang melekat dalam dirinya dengan gaya hidup modern Inggris. Meski awalnya sulit, ia menemukan cara untuk tetap setia pada akar budaya dan keyakinannya sambil menekuni pendidikan hukumnya. Namun di tengah keteguhan agama dan keyakinannya, Gandhi menemukan jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Agama dan kepercayaannya memainkan peran besar dalam membentuk pandangannya tentang dunia. Sebelumnya, Gandhi tumbuh dengan mendalami ajaran Hindu dan Jainisme, dua tradisi spiritual yang mendalam yang menekankan pentingnya non-kekerasan, meditasi, serta hidup dengan kesederhanaan. Sejak awal, Gandhi menunjukkan ketertarikannya terhadap kehidupan yang lebih sederhana dan lebih murni. Pola makan vegetarian dan kesederhanaan dalam hidup adalah bagian dari prinsip yang selalu ia pegang teguh. Selama tinggal di London pada akhir abad ke-18, Gandhi semakin mendalami dunia agama. Tidak hanya Hindu, tetapi juga berbagai ajaran agama dunia. Ia bergabung dengan London Vegetarian Society dan mulai menyelami teks-teks suci untuk memahami lebih dalam makna dari keberadaan manusia. Waktu yang dihabiskan di London dan Afrika Selatan menjadi titik balik bagi Gandhi dalam memperdalam spiritualitasnya, yang kemudian membentuk dasar bagi perjuangannya di masa depan. Namun, kehidupan Gandhi berubah secara drastis ketika ia menerima tawaran pekerjaan di Afrika Selatan. Pada tahun 1893, ia berangkat ke Natal, membawa impian sederhana untuk membangun karir hukum.
Tetapi yang ia temukan di Afrika Selatan jauh lebih besar daripada sekedar peluang profesional. Sebagai seorang pengacara muda, Gandhi awalnya datang untuk bekerja di Afrika Selatan. Namun, begitu tiba, ia segera dihadapkan pada kenyataan pahit mengenai diskriminasi rasial yang dialami oleh imigran India di bawah kekuasaan kulit putih Inggris dan Boer. Disinilah momen bersejarah itu dimulai. Satu kejadian yang tidak akan pernah terlupakan oleh Gandhi adalah saat ia diusir dari kereta kelas 1 karena diskriminasi rasial. Momen yang terjadi pada 7 Juni 1893 ini mengubah arah hidup Gandhi selamanya. Meski memiliki tiket yang sah, ia dipaksa keluar dari kereta hanya karena warna kulitnya. Malam itu, di stasiun Pietermaritzburg, Gandhi membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia bersumpah untuk tidak hanya menentang diskriminasi rasial yang dialaminya, tetapi juga mengabdikan hidupnya untuk memerangi ketidakadilan di seluruh dunia. Gandhi pun memulai perjalanan besar dalam gerakan pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Ia menentang hukum yang tidak adil, seperti rancangan undang-undang yang mencabut hak pilih warga India di Afrika Selatan. Meskipun upaya Gandhi tidak sepenuhnya menghentikan pengesahan undang-undang tersebut, ia berhasil menarik perhatian dunia terhadap ketidakadilan yang dihadapi oleh komunitas India di Afrika Selatan. Tindakan Gandhi ini menjadi cikal bakal dari gerakan-gerakan besar berikutnya yang akan mengubah tatanan dunia. Gandhi juga memimpin perlawanan terhadap ketidakadilan rasial dengan cara yang sangat damai namun efektif. Ia membentuk Kongres India Natal pada tahun 1984 untuk mengorganisir warga India melawan diskriminasi, sekaligus mengajak untuk menanggalkan kekerasan dalam perjuangan mereka. Di Afrika Selatan, pada tahun 1906, Gandhi mulai merintis ide-ide tentang perlawanan tanpa kekerasan yang ia sebut Satyagraha atau kekuatan kebenaran. Melalui filosofi Satyagraha yang mengedepankan kebenaran atau keteguhan, Gandhi memberikan contoh bagaimana kekuatan moral dapat digunakan untuk melawan ketidakadilan. Satyagraha tidak hanya mencakup perlawanan terhadap kekerasan, tetapi juga membangun solidaritas melalui perbuatan damai, meskipun menghadapi kekerasan dari pihak yang lebih kuat. Hingga saat kembali ke India pada tahun 1914, Gandhi membawa semangat perjuangan itu ke tanah kelahirannya. India saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris yang menindas. Rakyat India yang telah lama menderita membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Pada tahun 1915, Mahatma Gandhi mendirikan sebuah ashram di Ahmedabad, India. Sebuah tempat yang terbuka untuk semua kasta. Dengan mengenakan kain cawat dan selendang sederhana, ia menjalani hidup keras yang didedikasikan untuk doa, puasa, dan meditasi. Dari sinilah dunia mulai mengenalnya sebagai Mahatma, yang berarti jiwa yang agung. Namun, perjalanannya sebagai simbol perjuangan kemerdekaan India dimulai ketika Undang-Undang Rowlatt tahun 1919 diberlakukan. Undang-undang itu memungkinkan pemerintah Inggris memenjarakan siapapun tanpa pengadilan. Sebagai tanggapan, Gandhi memimpin gerakan Satyagraha, protes damai yang menyerukan pembangkangan terhadap aturan kolonial. Kekerasan pun meletus dan memuncak dalam pembantaian Amritsar pada 13 April 1919. Ratusan demonstran tak bersenjata dibantai oleh pasukan Inggris.
Tragedi ini memperkuat tekad Gandhi untuk tidak lagi bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Gandhi mengajak rakyat India untuk memboikot produk Inggris dan mempromosikan Swadesi atau memproduksi sendiri kebutuhan mereka seperti kain. Roda pemintal yang ia gunakan menjadi simbol kemerdekaan India. Tak hanya itu, tahun 1930 pun menjadi saksi salah satu aksi terbesarnya, yaitu Salt March. Melawan monopoli Inggris atas garam, Gandhi dan ribuan pengikutnya berjalan sejauh 390 km menuju pesisir Dundee. Di sana, ia membuat garam sendiri sebagai bentuk perlawanan simbolis. Sekitar 60.000 warga India dipenjara karena melanggar undang-undang garam, termasuk Gandhi yang dipenjara pada Mei 1930. Namun, protes terhadap undang-undang garam mengangkat Gandhi menjadi tokoh yang luar biasa di seluruh dunia. Ia dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Time pada tahun 1930. Gandhi dibebaskan dari penjara pada bulan Januari 1931. 2 bulan kemudian, ia membuat perjanjian dengan Lord Irwin untuk mengakhiri Satyagraha Garam dengan imbalan konsesi yang mencakup pembebasan ribuan tahanan politik. Namun pada tahun 1932, Gandhi sekali lagi mendekam di balik jeruji besi. Bukan kebebasannya yang ia perjuangkan saat itu, melainkan nasib mereka yang disebut kaum tak tersentuh, golongan terpinggirkan di sistem kasta India. Puasa selama 6 hari yang dilakukannya menggetarkan hati masyarakat hingga Inggris terpaksa mengubah keputusan mereka. Ini bukan hanya perjuangan politik, melainkan sebuah pesan moral bahwa kemanusiaan harus menang atas diskriminasi. Meski kemudian meninggalkan Kongres Nasional India pada tahun 1934, Gandhi tak pernah meninggalkan rakyatnya. Ia berfokus pada akar permasalahan masyarakat pedesaan, mendidik, memberantas kemiskinan, dan memperjuangkan martabat setiap insan. Ketika Perang Dunia II menguncang dunia, Gandhi berdiri teguh dengan seruan Quiet India di tahun 1942. Ia menuntut Inggris segera meninggalkan tanah India. Seruan itu dibahas dengan penahanan yang panjang, namun semangat Gandhi tak pernah goyah. Ia tahu kemerdekaan sejati tidak akan terhenti oleh tembok penjara. Hingga pada saatnya, pada tahun 1947, India akhirnya meraih kemerdekaan. Tetapi kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. India dibagi jadi 2 negara, yakni India dan Pakistan. Pembagian itu memicu kekerasan dan pertumpahan darah antara komunitas Hindu dan Muslim. Gandhi yang selama ini menyerukan persatuan merasa hancur oleh konflik tersebut. Pada 30 Januari 1948, di tengah upayanya untuk memulihkan perdamaian, Gandhi ditembak mati oleh seorang ekstremis Hindu yang tidak setuju dengan upayanya memperjuangkan rekonsiliasi. Dunia kehilangan seorang pemimpin besar, tetapi warisannya tetap hidup. Mahatma Gandhi adalah bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan kebenaran dan cinta bisa mengatasi kekerasan dan kebencian. Ia tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan India, tapi juga mengajarkan dunia arti keberanian moral dan kemanusiaan. Hari ini, nama Gandhi masih menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Filosofinya terus menjadi cahaya bagi mereka yang memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kebebasan. Mohandas Karamchand Gandhi mungkin telah pergi, tetapi jiwanya tetap hidup dalam setiap perjuangan untuk kebenaran.